Apa sih yang membuat suatu daerah menjadi istimewa? Sejarahnya, luas wilayah, letak, atau sumber daya alamnya? Ternyata bukan hanya sejarah, letak, luas wilayah, ataupun sumber daya alamnya yang membuat suatu daerah menjadi istimewa. Yang tak kalah penting, bagaimana masyarakatnya hidup dalam keberagaman dan dalam semangat saling menghargai satu sama lain. Sulawesi Selatan punya satu bab penting dalam sejarah Nusantara, Kerajaan Goa. Di masa itu, Raja Goa membuka ruang bagi perbedaan. Ia mengizinkan komunitas Melayu membangun masjid di Mangalekana. Inilah awal masuknya Islam di wilayah ini. Kini, masjid itu mungkin sudah tiada, terkikis oleh waktu dan sungai Jeneberang. Tapi nilainya tetap abadi, keterbukaan dan penghormatan atas keyakinan yang lain. Toleransi di Goa bukanlah konsep baru. Ia telah tumbuh dari akar sejarah panjang kerajaan dan masyarakatnya. Cerminan nyata dari nilai itu hadir di Desa Mata Allo. Di sini, masyarakat hidup berdampingan meski berbeda keyakinan. Dalam dialog, kerjasama, dan saling menghargai, mereka membangun kehidupan yang damai. Kita di sini luas wilayah 4,3 km persegi dan memiliki 3 dusun. Dusun Berdikar 1 itu mayoritas Islam, dusun Berdikar 2 mayoritas Nasrani, dan dusun Wirabwana itu ditempatkan tentara dengan pegawai. Itu banyak juga agama, tapi sudah banyak yang pindah. Dulu itu ada Buddha, itu sudah pindah tugas, makanya kita tidak tahu bagaimana lagi itu di saya rata-rata Islam dengan Kristen di sana. Tahun 1956, wilayah ini hanyalah kamp militer. Kodiklat Hasanuddin berdiri atas perintah Pangdam 15 Hasanuddin. Dari barak-barak tentara itu tumbuh pemukiman. Warga menetap, membangun rumah, dan membentuk komunitas. Nama Mata Allo diambil dari nama dusun saat pemekaran, artinya sumber cahaya. Harapannya, desa ini menjadi cahaya bagi kehidupan yang lebih baik. Saya akan menceritakan Desa Mata Allo ini. Sejarah Desa Mata Allo itu terbentuknya dari Desa Nirnon tahun 2000. Jadi terbentuknya moderasi beragama itu tahun 2021, 21, 22. Jadi sejarah dari moderasi beragama adalah kita dari dulu ini sampai sekarang silaturahmi kita dengan agama-agama lain seperti Nasrani itu sangat kental. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita mengundang para yang Nasrani, dan juga kalau ada kegiatan dari Nasrani kita diundang juga untuk dari agama Islam ke Nasrani. Jadi hubungan kita ini dengan Nasrani, Islam dan Nasrani sangat kental, silaturahminya bagus dari dulu sampai sekarang. Dan juga itu berbagai suku itu ada di Desa Mata Allo ini. Jadi sejarah dari moderasi beragama ini kita ambil karena disinilah di Mata Allo banyak agama. Sejarahnya di sini desa ini tidak ada asli. Ada Endreka, ada Jawa, saya Bung Semanda, ada orang NTB, ada orang Selayar. Makanya di sini kita harusnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap. Jadi selain ragam agama, ragam suku ada. Berdirinya desa ini masih di Ranua, kita sudah adakan silaturahmi bagus kita. Kalau ada yang meninggal orang Nasrani datang ke Islam, kalau ada yang meninggal Nasrani dan Islam ke sana, saling mengunjungi. Di Mata Allo, perbedaan bukan sekat, tapi perekat. Warga hidup berdampingan dalam keberagaman. Mereka tak hanya menerima perbedaan, tapi merayakannya. Dari gotong royong, kegiatan keagamaan, hingga acara budaya, melibatkan semua kalangan. Ada masalah-masalah itu sifatnya intern. Iya. Sampai keluar biasanya merambek ke sana kemari. Iya betul. Biasanya merambek. Diganggu juga sama orang yang tidak paham kondisi sebenarnya, diprovokasi atau apa. Pokoknya sekila komplit kalau pun kemarin mulai dari tempat ibadah, aliran kepercayaan, internal agama itu sendiri. Iya, internal agama, dan suku etnis lengkap semua di sini. Karena memang awalnya ini desa memang dari ragam suku yang masuk dalam ya. Karena kan rata-rata dia tentara, iya. tugas dari berbagai wilayah. Nah, itu yang menetap
sehingga sampai jadi ini nih komunitas apa? Jadi membuat lingkungan sendiri. Buat kami di tempat ini gereja GBI, dan bersyukur karena gereja ini boleh berdiri dan jemaat yang terdaftar saat ini sudah 10 kakak, dan kami percaya bahwa tempat ini akan terus berkembang karena ada orang-orang yang memberikan support yang luar biasa ya, sehingga ada persatuan antara umat beragama di tempat ini, dan kami masih ada hari ini. Itu semua oleh karena kerjasama yang baik. Kalau masalah hambatan tidak ada ya, tidak ada, dan keadaan yang ada di sekitar sini tetap memberikan support buat keadaan gereja di sini, dan itu merupakan satu syukur buat kami. Ya. Di Kabupaten Goa untuk khususnya antar umat beragama, kami yang menganggap sudah ya alhamdulillah tinggal merawat kerukunan itu, karena selama ini sudah kondusif, hubungan kita harmonis ya antara umat yang satu dengan yang lain ya, artinya aman, kondusif ya. Itu yang dengan kerjasama kita dengan Pakem dan sebagainya untuk melihat ke bawah paham-paham yang muncul di Kabupaten Goa. Alhamdulillah kita dari FKUB Kabupaten Goa telah melakukan langkah-langkah preventif ya. Kita sudah melakukan beberapa kali dialog. Kalau di kantor agama itu sudah 2 kali, di aula di Malino 1 kali, tema pemuda lintas agama kita di samping itu kita adakan dialog juga antar pemuda ya, itu juga antar pemuda umat beragama itu alhamdulillah sudah, itu semua direspon dengan baik oleh masyarakat. Ke depan itu kan kita masuki lagi di tingkat-tingkat sekolah itu. Bahkan Kabupaten Goa pernah menjadi tuan rumah Kemah Merdeka Toleransi, menegaskan bahwa toleransi bukan hanya slogan, tapi tindakan nyata. Apa yang bisa kita pelajari dari desa kecil ini? Bahwa harmoni tidak lahir dari kesamaan, tapi dari penghargaan atas perbedaan. Bahwa sejarah dan budaya lokal bisa menjadi pondasi kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jamaris, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Goa. Alhamdulillah salah satu stakeholder pembinaan kerukunan beragama di Kabupaten Goa sangat merasakan betul bagaimana proses yang terbangun dari seluruh majelis-majelis agama yang ada di Kabupaten Goa, sehingga itu betul-betul memiliki peran yang penting, peran yang strategis dalam membangun kehidupan beragama yang sangat harmonis hari ini dengan seluruh majelis-majelis agama yang ada, sehingga di Goa lengkap di struktur FKUB kita. Seluruh perwakilan majelis agama itu ada di Kabupaten Goa. Ada perwakilan Konghucu, ada perwakilan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, termasuk representasi perwakilan seluruh ormas Islam yang ada di Kabupaten Goa. Ternyata kebiasaan bersama, berinteraksi bersama dengan seluruh majelis-majelis agama ini kemudian juga membuka ruang-ruang untuk kita membangun komunikasi yang baik. Alhamdulillah, selaku kepala kantor tahun ini sangat senang karena dengan kehadiran penyuluh agama non-muslim di Kabupaten Goa, kemarin kita untuk pesantren Ramadan itu bukan hanya berlaku untuk siswa muslim, tetapi kita juga mengadakan pesantren Ramadan dalam bentuk bimbingan kerohanian kepada siswa-siswa non-muslim yang ada di Kabupaten Goa. Peraturan bersama yang mengatur hubungan antar majelis agama itu bukan hanya kita lakukan pada struktur pemerintahan dari jenjang tertinggi sampai ke tingkat RT RW, tetapi juga melibatkan para jemaah gereja yang tersebar di Kabupaten Goa. Alhamdulillah potret ini sangat nampak pada desa kampung moderasi yang kita bangun di Desa Motalo, yang sangat kelihatan seperti apa masyarakat di sana yang
hidup berdampingan dengan baik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Mereka berinteraksi memang ya tanpa lagi melihat sekat-sekat agama. Alhamdulillah untuk Kabupaten Goa akhir-akhir ini tidak ada lagi konflik-konflik agama yang kita hadapi. Ya, kalaupun sebelumnya pernah ada riak-riak terkait rumah ibadah, itu hanya karena faktor minimnya informasi yang sampai ke masyarakat kita. Peran pemerintah daerah di Kabupaten Goa itu sangat terasa membantu kita khususnya kami di Kementerian Agama, karena dulu kami ingat betul bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi kami untuk melakukan sosialisasi BBM nomor 9 dan 8 ke seluruh kecamatan, dan itu melibatkan sampai bukan hanya melibatkan pimpinan-pimpinan agama, tetapi juga melibatkan jajaran pemerintah daerah sampai ke tingkat terendah. Tentu ini juga mulai terasa ketika kita mendorong kegiatan-kegiatan lintas agama di tingkat kecamatan. Respon teman-teman pemerintah kecamatan dengan seluruh terpika juga sangat bagus. Ya, di Goa alhamdulillah kita selalu lengkap ya, kadang Kapolresnya non muslim dan dirinya muslim, jadi di Muspida juga itu kami selalu lengkap, sehingga bahkan sampai ke peringatan-peringatan hari-hari besar keagamaan semua agama ya kita bisa hadir bersama-sama di situ, karena lagi-lagi faktor komunikasi yang alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Dari masa lalu yang kaya sejarah hingga hari ini yang penuh semangat kebersamaan, Desa Mata Alo membuktikan bahwa cahaya toleransi bisa tumbuh di mana saja, bahkan dari tempat yang dulu hanya barak militer. Ini bukan hanya kisah satu desa, tapi cermin harapan bagi Indonesia. Inilah Desa Mata Alo, cahaya toleransi dari Kabupaten Goa. Dasi kita lima pengaruku selama